Yo guys, balik lagi sama gua. BTC ya. Setelah FOMC semalam ya. Pertama-tama gini dulu. Pertama-tama dari time frame besar dulu ya. Time frame besar. Bentar. Nah, di sini gua bilang, oke, kelihatan di sini ya. Ini di sini gua bilang dia akan reject ya, karena di garis merah ini dan bearish flag, oke. Di bearish flag dia akhirnya beneran reject di sini. Gua pas beneran ngasih tahu di pucuk ya. Dia beneran reject. Oke, sekarang lalu di zoom in. Di zoom in di sini kelihatan di sini garis hijau sini ya. Di sini dia reject, sini reject, oke. Nah, di sini dia sempat breakout, tapi dia kagak bisa retest, oke. Bikin double top yang mana di garis merah dan garis bearish flag ini rejectnya, oke. Nah, habis itu dia ini bertahan nih. Di sini dia bertahan nih. Sini dia naik, oke. Sini dia naik, tapi karena FOMC dia sempat naik karena apa? Karena di sini adalah channel downtrend yang kalau breaknya itu adalah naik kan ya, oke. Sebenarnya bisa dibilang bullish flag juga, tapi kalau karena terlalu banyak ini pantulannya jadinya bukan bullish flag lagi. Bullish flag itu 3 biasanya. Jadi naik 3 turun 3 gitu. Nah, yang sini ini udah terlalu banyak. Akhirnya di sini dia sempat naik, oke, sempat naik. FOMC dia langsung ke reject kan ya. Ke reject, apakah dia bullish flag ini akan dia breakout? Nah, bisa dibilang susah. Kenapa? Karena ini ada garis hijau ini yang sudah gue bilang jelasin tadi. Di sini dia breakdown, di sini dia breakdown lalu dia naik kan ya, berusaha naik. Tapi langsung di reject di sini, oke. Nah, itu. Ini jadi sedikit susah kalau dibilang dia akan naik gitu karena dia breakdown di sini dan dia retest gitu. Oke, jadi kalau BTC penjelasan singkatnya gitu dulu. Oke, lalu gua jelasin yang ini nih. Gua jelasin liquid mapnya si BTC nih. BTC ini ya, dia ini liquid mapnya ini tebal di bawah masih seperti kemarin, oke. Tapi ini ada panjang di sini di 2500 nih. Nah, 2500 itu kira-kira kalau di sini itu ya di sini kira-kira ya. Jadi memanfaatkan liquid map itu kan antara kita menjadikan liquid ini adalah entry kita atau target kita gitu kan. Jadi liquidmu entryku, liquidmu TP ku gitu. Oke. Nah, kalau gua saat ini sih melihat ini yang mana sini tebal ya, bisa jadi ini menjadikan ini menjadi entry ya kalau gua. Liquid yang di sini nih, yang panjang ini ya. Karena pertimbangan dari yang tadi. Kalau gua gitu. Untuk saat ini. Lalu oke, dari BTC seperti itu. Lalu kalau dari USDT ya, USDT dominance ini yang gua sempat bilang itu kemarin, dia USD dominance dia ini ada channel uptrend ya. Di sini dia breakdown di sini dia di garis merah ini, di garis merah dia retest ya, retest tapi kagak terus sentuh. Dia turun. Nah, ini dia mencoba nih. Ini rada-rada ambigu ya. Ini dia bisa menjadi IHNS di sini 1, 2. Nah, di sini juga. Kalau turun lebih dalam bisa jadi dia ini gini ya, naik dulu. Nah, ini kan ada perpanjangan dari garisnya nih. Nah, di sini dia retest nih. Nah, retest di sini ini baru ditentukan ini antara dia turun atau dia naik. Oke. Itu kalau dari USD dominance. Lalu kalau dari dollar index, USD dominance coba gua zoom out dulu. Ada perspektif baru ya. Oke, kalau ada coba dari sini. Nah, ini dari perspektif yang time frame lebih kecil lagi ya. Ini perspektif time frame yang lebih kecil lagi. Di sini dia ada sebenarnya ini kalau dari dia sini turun lalu dia konsolidasi naik, ini berarti adalah bearish flag.
Oke, tapi bearish flag kalau ini terlalu panjang pantulannya, ini gua sebenarnya bukan menganggap ini bearish flag ya, tapi adalah channel uptrend. Nah, channel uptrend sama bearish flag beda-beda tipis gitu. Oke, cuman ini dia gini, ini adalah breaknya adalah turun, oke, breaknya adalah breakdown. Nah, kalau dia turun bisa jadi ya yang tadi gue bilang, di sini dia bikin bahu, kepala sama bahunya lagi di sini. Nah, gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena ini garis merah dan garis orange ini adalah support and demand, oke? Support garis merahnya, demand adalah garis orange-nya, gitu. Nah, jadi kalau dari pandangan gua, lalu ini dari dolar indeks ya, dolar indeks yang seperti gua bilang, lagi-lagi ya, ini garis hijau, kayaknya di video yang benar-benar kemarin atau lusa ya, 27 Oktober, berarti berapa hari ya, gua lupa. Lusanya lagi kayaknya. Itu dia ini ya, break reversal, dia reversal, lalu penentuannya di sini, di garis ini coba gua zoom. Nah, ini di garis ini dia reject atau dia masuk lagi. Nah, kalau masuk lagi yang gua bilang dia turun ke sini tuh bukan berarti dia bakal longsor habis itu altcoin menghijau ya, karena ini nih, karena di sini dia breakdown, tapi dia langsung masuk lagi. Di sini dia breakdown, dia masuk lagi. Nah, ini ada bau-bau dia seperti itu nih. Oke. Gue curiganya seperti itu. Bau-baunya kenapa? Karena ini yang sudah gue jelasin dan sudah gue gambar. Ini nih. Nah, ini kalau ditarik garis gini, jadi kalau gue tarik garis gini, oke. Nah, di sini dia bikin bullish flag. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Oke. Jadi tolong dipahami. Jadi dari BTC seperti itu, dari liquid map BTC seperti itu, USDT itu seperti itu, lalu dolar indeks seperti itu, dan yang ini bukan penentu arah market, tapi ini adalah penentu volatility market, volatility altcoin. Sebelumnya gue bilang ini tidak bisa diganggu gugat, dia rising wedge, dan terbukti dia langsung reject, oke. Lalu di sini gue bilang kemarin dia bikin falling wedge, oke, falling wedge ini ya. Sini falling wedge, dia akan naik. Ini benar-benar dulu lihat di video sebelumnya, ini benar-benar pas gua gambar pas di sini nih. Maksudnya pas gua kasih tahu pas di sini nih. Dia reversal, terbukti dia langsung reversal. Nah, di sini dia dia bikin double top ya di sini ya. Satu di sini, nah di sini dua. Oke. Dan kalau di zoom out lagi mungkin time frame 2 jam ya. Nah, ini jadi gini nih. 1, 2, nah gini nih. Coba gua bikin ini, tapi kan miring kan IHNS, tapi kan dia kan miring. Nah, untuk melihat kemiringannya itu harus diukur dari neckline. Nah, dari neckline ini harusnya sama dengan ini kemiringan yang sini nih. Ini kurang ya, ini kurang sama ya. Nah, sini ini kayaknya lebih gini. Nah, cuman apakah ini bisa dibilang bisa dibilang IHNS? Kalau gua lihat ya mungkin ya 51% ini dia lebih benar ke IHNS. Oke. Dan kalau bukan IHNS, nah ini dia menjadi double bottom ya. Di sini dia double bottom. Jadi gini ya. Oke. Nah, gini nih. Jadi ini menandakan menandakan kalau BTC dominance dia naik, ini kan berarti kan indikasinya naik kan. Nah, kalau naik berarti lebih prefer entry BTC. Kenapa? Karena kalau BTC-nya naik, altcoin biasanya relatif diem. Tapi kalau BTC turun, altcoin-nya turunnya bisa deres banget. Nah, itu kalau buat kaum long ya, tapi buat kaum short lebih prefer altcoin, karena kalau BTC turun, altcoin-nya bisa turun lebih deras gitu. Nah, ya jadi kira-kira gitu ya. Ini sudah 10 menit sebenarnya, gue masih banyak yang mau gue jelasin seperti altcoin atau yang mana yang lebih berpotensi, tapi ini sudah 10 menit ya. Jadi ya kita akhiri dulu. Oke. Semoga info dari gue
bermanfaat ya, dan bisa menyelamatkan Porto gitu. Oke.